Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang, kami bersyukur kepadamu pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan kembali mempersekutukan kami semua, sekalipun di tempat yang berbeda. Namun kami percaya ada penyertaan Tuhan bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkat sertai ibadah kami, secara khusus jaringan internet yang kami pergunakan dan device yang kami perlukan, biarlah tolong agar semua boleh mendukung setiap pelayanan kami, ibadah kami hari ini. Pemberitaan firman Tuhan akan kami dengar, akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan menolong memberkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu di ibadah hari ini. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu, rekan-rekan, juga ibu-ibu mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semua sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu ILF, juga Pak Nita Gelen, juga ya Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kembali diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Antioquia Ladies Fellowship pada hari Kamis di tanggal 29 ya. Ya, ini akhir bulan Februari. Dalam hal ini bulan Maret. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian atau tema yang sangat menarik ya untuk kita renungkan bersama-sama, iman yang mengatasi kecemasan. Ya. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Saya tidak tuliskan di layar untuk firman Tuhannya. Ibu-ibu semua juga teman-teman bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya atau di dalam handphonenya masing-masing. Dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia atau menantikan Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak Yairus, perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak banyak orang. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan perempuan tersebut. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang
menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi atau apa yang terjadi itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara, yang membaca, yang merenungkan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, secara khusus ibu-ibu ALF yang berbahagia pada hari ini, kecemasan atau iman yang mengatasi kecemasan. Oh, kecemasan kita percaya tidak satupun manusia yang tidak pernah mengalami kecemasan. Yang namanya cemas atau kecemasan merupakan perasaan yang timbul di dalam diri seseorang, yang timbul di dalam diri kita. Ada kekhawatiran, ada rasa takut yang kita alami bukan dalam kehidupan hari-hari ini. Rasa takut dan panik itu adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi. Ya, bukan hanya dialami oleh orang-orang ya tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Kecemasan bukan hanya dialami oleh orang yang ekonominya lemah. Maaf, bukan hanya yang dialami oleh orang-orang yang susah makan, susah bekerja, bukan. Kecemasan pun dialami oleh orang-orang yang banyak harta. Kata Amsal, lebih baik sedikit harta, tetapi disertai dengan sukacita daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Kecemasan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang sakit, tetapi juga dialami oleh orang-orang yang sehat. Kecemasan itu bukan hanya dialami oleh perempuan, tapi juga dialami oleh laki-laki, oleh anak-anak, oleh orang tua, dan tentu oleh setiap lapisan manusia mengalami kecemasan. Karena itu kecemasan dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang status, memandang golongan, memandang pendidikan, memandang jabatan, atau memandang apapun tidak. Kecemasan dialami oleh tiap-tiap orang. Karena itu ada istilah yang mengatakan GKP, ini bukan Gereja Kristen Pasundan, tapi gangguan kecemasan personal. Secara pribadi, orang bisa mengalami kecemasan. Demikian juga ada kecemasan secara sosial. Ada gangguan kecemasan secara sosial. Contoh misalnya ketika zaman COVID dulu, maka hampir, bukan saya pikir bukan hampir, semua orang mengalami yang namanya kecemasan. Baik orang kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, semua mengalami kecemasan. Oleh sebab itu, di dalam teks yang kita baca tadi, maka kita mendapatkan juga bagaimana kecemasan yang diperlihatkan oleh seorang bernama Yairus dan juga oleh seorang perempuan yang mengalami sakit berat. Yairus mengalami kecemasan, bukan hanya Yairus, saya pikir bahwa keluarganya, istrinya, ya sama saudaranya, orang-orang di sekitarnya pasti mengalami yang namanya kecemasan. Kenapa? Karena anak perempuan satu-satu mereka yang berumur atau diperkirakan berumur 12 tahun. Kalau dalam teks Injil Lukas hampir meninggal dan bahkan dikatakan telah meninggal, gitu ya. Dalam Injil Matius dikatakan anak itu telah meninggal. Orang tua mana yang tidak mengalami kecemasan ketika anaknya bukan saja hampir meninggal, sakit demam sedikit, batuk, pilek aja kadang orang tua ada cemas. Ayah ibunya cemas untuk meninggalkan dia, untuk bekerja. Wah gimana nih kita mau pergi kantor, anak sakit, kurang sehat dan sebagainya, demam, batuk, pilek. Apalagi ketika hampir mati dikatakan. Pula anak ini satu-satunya perempuan. Walaupun tidak dikatakan apakah dia punya saudara laki-laki atau tidak, tapi satu-satunya anak perempuan. Berarti anak kesayangan, semata wayang perempuan. Kalau hanya satu-satunya anak perempuan dalam keluarga itu, kalau hanya satu-satunya anak laki-laki di antara perempuan yang ada, wah itu udah kesayang banget itu ya. Tetapi justru itu yang mengalami
kondisi yang sangat kritis dan hampir meninggal atau meninggal. Tentu membuat orang tua, keluarga, sama saudara mengalami kecemasan. Kecemasan juga dialami oleh seorang perempuan yang sudah menderita 12 tahun pendarahan, udah berobat kemana-mana, ke tabib mana, ke tempat siapapun, dan dikatakan bahwa tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ada upaya dari seorang perempuan tersebut untuk berobat, untuk mencari tabib, untuk mencari dokter, untuk mencari orang-orang yang bisa mengobati dia. Bukan hanya sekali, dua kali, saya percaya bahwa selama 12 tahun itu, asli dia mencari upaya dengan sekeras tenaga supaya bisa sembuh, bukan? Ya, kalau zaman sekarang ada asuransi, bisa pakai asuransi mungkin. Tapi ada asuransi, misalnya. Waduh, selama 12 tahun berobat rutin atau BPJS misalnya mas sekarang. Tapi kalau enggak, yang tadinya orang punya harta kekayaan melimpah, bisa jadi kehidupannya menjadi bangkrut, menjadi semakin sulit. Bukankah itu juga kecemasan? Oleh sebab itu, maka di dalam bagian ini dikatakan jangan takut, jangan cemas. Jadi ketakutan itu, kecemasan juga bagian dari ketakutan, dan bahkan kata lain yang dipergunakan untuk menggambarkan ketakutan yang dialami oleh manusia. Dan akhir-akhir ini kalau kita mendengar berita segala sesuatu, barang harganya naik begitu ya. Oh, pasti ibu-ibu di bagian dapur, ibu-ibu cemas ini ngurus bagian dapur, konsumsi seperti apa ini. Beras naik, sayur naik, minyak naik, telur naik, dan seterusnya. Belum lagi nanti anak sekolah naik, ini dan itu naik. Waduh. Ya, bukankah ini juga membuat kita cemas? Pasti mengalami kecemasan. Ya. Pak, beruntung Bapak beli telur sore ini. Besok sudah naik harganya. Kemarin saya datang ke salah satu toko. Itu pun beli nggak banyak. Tapi dikatakan besok sudah beda harganya dan naik. Ini membuat kita cemas, bukan? Cemas. Bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang berkekurangan. Orang kaya pun mengalami kecemasannya tersendiri. Karena itu kecemasan menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Juga dalam kehidupan manusia secara umum. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kehidupan berimanan yang dinyatakan dalam teks yang kita baca tadi, bahwa Yairus dan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, sekalipun mereka mengalami kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kegalauan, tetapi juga mereka adalah orang yang punya iman. Alkitab menyatakan di dalam bacaan kita bahwa datang dan tersungkurlah Yairus di kaki Tuhan Yesus supaya uh, memohon pertolongan Yesus untuk datang ke rumahnya agar ia bisa menghidupkan atau menyembuhkan anak semata wayangnya perempuan yang berumur 12 tahun itu yang sedang sakit. Ini gambaran iman dari Yairus. Ini wujud iman dari Yairus. Demikian juga dengan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dilakukannya sebagai wujud imannya, walaupun tidak disebutkan perempuan ini apa namanya dan dari mana dia berasal. Tetapi ia menyatakan imannya, dan imannya dikonfirmasi oleh Yesus. Ia maju dan mendekati Yesus dari belakang. Asalku jama jumbai jubahnya, maka aku akan menjadi sembuh. Itulah iman dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Dan seketika itu juga seorang perempuan tersebut mengalami kesembuhan. Lepas dari yang namanya kecemasan. Tetapi ada kecemasan lain yang menanti tentunya. Karena perbuatannya, tindakannya yang menjamah jubah Yesus ternyata diketahui. Dan ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubah atau siapa yang menjamahku? Dan tidak ada seorang yang mengetahui. Petrus berkata, orang terlalu banyak mengerumuni engkau. Mana kami bisa mengetahui siapa yang menjamah engkau, menjamah jubahmu dan seterusnya. Mengetahui perilakunya, tindakannya yang dilakukan tersebut diketahui dengan tampil berani, maka perempuan itu menyatakan apa alasannya. Bukankah ini juga bagian dari sebuah iman? Oleh sebab itu ketika berbicara tentang iman, maka iman saya pikir bahwa
sikap mempercayakan diri kepada Allah secara totalitas, sikap mempercayakan diri kita kepada Tuhan secara penuh, dan menerima apapun yang Allah akan lakukan pada kita, menerima apapun yang Allah akan lakukan pada dirinya. Itulah iman. Allah mau lakukan apa, kita terima. Allah mau kasih apa, kita terima. Itu iman. Iman tidak komplit. Oleh sebab itu, maka ketika Daniel, Sadrak, Mesak, bagaimana mereka tetap beriman sekalipun dalam situasi yang sulit kepada Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, walaupun mereka tidak tahu apa yang Allah akan lakukan pada diri mereka. Iman yang demikianlah, iman yang melampaui, iman yang mengatasi segala kegelisahan, iman yang mengatasi segala kecemasan, iman yang mengatasi, yang mengalah segala ketakutan. Banyak orang beriman, tapi imannya adalah iman yang bersifat historikal, iman yang bersifat hanya sejarah. Ya, hanya mempercayai sejarah, tetapi ya sekedar itu. Atau iman, banyak orang beriman, tapi iman hanya sebatas mujizat, sekedar mujizat. Sehingga ketika tidak ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan terhadap perkara, terhadap pergumulan, persoalan yang dia atau yang mereka alami, lalu mereka menjadi kecewa, menjadi marah kepada Tuhan. Dan bahkan menjadi ya tidak lagi mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi tidak demikian, bukan dengan kita sebagai orang percaya. Kita tetap mempercayakan diri pada Tuhan. Karena itu, bagaimana respon manusia secara umum saat di dalam atau mengalami kecemasan? Oh, respon manusia secara umum ketika mengalami kecemasan, manusia cenderung bertindak sesuai dengan keinginan manusiawi mereka. Ya, manusia bertindak sesuai dengan uh, keahlian secara manusiawi mereka. Tentu ya kita bersyukur kalau kita diberi keahlian, keterampilan. Manusia cenderung bertindak dengan apa? Dengan kepintaran mereka. Bersyukur kalau Tuhan beri kepintaran, tapi ketika mengalami pergumulan, kesulitan, kecemasan, tidak selamanya keahlian kita, pikiran yang kemudian kepintaran dan bahkan harta kekayaan itu bisa membawa kita keluar dari sebuah kecemasan. Banyak orang ketika mengalami kecemasan bertindak secara manusiawi menurut keinginan mereka, lalu ketika mereka nggak sanggup ambil jalan pintas, bypass, shortcut aja. Nah, Pak, maka tidak heran kalau orang sudah betul-betul frustasi, cemas, takut. Wah, ada yang menghabisi dirinya, ada yang bunuh diri, ada yang karena cemas, karena takut perkaranya diketahui lalu menghabisi orang lain, membunuh orang lain, dan seterusnya. Ya. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh manusia ketika mereka mengalami kecemasan, bertindak sesuai dengan keinginan duniawi, keinginan manusiawi mereka. Kadang juga bertindak atas nama Tuhan, padahal bukan yang Tuhan inginkan. Contoh, ketika Raja Saul ya, memimpin Israel sebelum Daud menjadi raja. Raja Saul dikepung oleh musuh, orang-orang Israel dikepung oleh musuh. Nah, Samuel yang pada waktu itu sebagai seorang nabi dan sekaligus imam yang dipercayakan oleh Allah untuk mempersembahkan atau membakar kurban persembahan, belum datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Saul tampil membakar kurban. Ketika ditanya, kenapa? Karena engkau tidak datang-datang. Sehingga aku melakukan ini. Sementara umat Israel sudah terkepung, tidak tahu bagaimana nasib mereka. Bukankah secara manusia tindakan itu adalah bagus kan? Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan? Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tahu, ketika Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain mendengar bagaimana Yesus menyampaikan apa yang Yesus akan alami ketika ia harus pergi ke Yerusalem mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang, baik orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, dan bahkan orang-orang yang lain kepadanya terkait dengan hal yang Yesus alami, dia harus menderita dan mati di sana. Maka respon Yesus atas kecemasan yang menurut dia
dialami oleh Yesus yang begitu menyedihkan, begitu menakutkan. Petrus bertindak, memotong telinga dari salah seorang hamba dari imam besar. Itu tindakan manusia, keinginan kita ketika kita mengalami kecemasan. Kita manusia cenderung bertindak, mencari jalan seturut dengan kehendak kita. Ya, ketika manusia atau ketika zaman COVID misalnya, atau ketika zaman sekarang sembako naik. Wah, kita beli, orang yang mampu beli timbun dan seterusnya. Ya, dulu sampai pernah kadang kekosongan obat, habis obat ini, habis obat itu, habis ini dan itu. Kenapa? Ditimbun, dibeli. Untuk apa? Ya, karena respon terhadap kecemasan tadi. Oh, kita timbun, beli obat banyak-banyak. Dan orang yang lain nggak dapat. Kita zaman sekarang. Wah, beli beras banyak-banyak sehingga kesusahan orang beli, orang biasa beli di pasar. Oh, gas, kita timbun dan seterusnya. Minyak, BBM ditimbun oleh orang tertentu misalnya. Ditimbun. Apa mencari penyelesaian atas kecemasan yang dialami oleh manusia. Tidak merasa kasihan, iba, dan peduli pada orang lain lagi. Nggak mikir. Tetapi kan tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai orang beriman. Sebagai orang percaya ketika kita mengalami kecemasan. Seperti apa sih tindakan kita? Bagaimana respon kita orang beriman saat kita mengalami kecemasan? Apakah tindakan kita sama dengan tindakan orang-orang dunia? Apakah tindakan kita sama dengan tindakan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah tindakan kita sama dengan tindakan orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan? Membaca Mazmur pasal 107, ya, bagaimana sikap orang beriman ketika mengalami kecemasan. Dan belajar dari apa yang dilakukan oleh Yairus juga, yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Pertama, datang pada Tuhan, berseru, memohon kepada Allah, bersujud, berlutut di hadapan Tuhan. Bukankah itu hal yang sangat indah untuk kita lakukan? Kalau membaca Mazmur pasal 107, kebetulan saya juga sudah membaca, merenungkan bagian itu. Mazmur pasal 107 itu membicarakan tentang beberapa kelompok, beberapa orang yang kemudian mengalami kecemasan. Ada orang yang kemudian mengalami kecemasan yang digambarkan atau yang dideskripsikan sebagai orang yang mengembara dalam perjalanan. Lalu mereka dalam perjalanan kehabisan bekal karena tidak menjumpai kota yang mereka tuju, sehingga kelaparan, kehausan, lelahlah mereka. Maka ayat yang ke-6 membicarakan di sana pemazmur mengatakan, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Lalu pemazmur menulis menggambarkan lagi berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Itu gambaran orang yang melanggar perintah Allah, yang melakukan dosa dan hidup mereka sangat tertekan. Digambarkan hidup yang begitu dalam kegelapan, kekelaman. Sehingga mereka begitu menderita, mengalami berbagai pergumulan yang sulit. Lalu ayat ke-13 pemazmur juga menekankan di sana. Maka berserulah mereka yang mengalami kehidupan yang kelam, kehidupan yang peka, dan kehidupan yang merana, yang menderita karena ketidaktaatan mereka pada perintah Allah, pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika mereka berseru, maka di dalam kesesakan mereka, mereka diselamatkan oleh Tuhan dari kecemasan mereka. Lalu kemudian pemazmur menuliskan lagi, ada orang-orang yang betul-betul hidup di dalam kejahatan dan dosa mereka sehingga mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Bahkan dikatakan oleh pemazmur mereka mengalami sakit, penyakit, penderitaan yang begitu berat sampai makan pun tidak ada nafsu, tidak ada rasa. Hingga hidup mereka betul-betul diperhadapkan dengan satu pintu maut yang akan menjumpai atau yang diperhadapkan dengan mereka. Dalam situasi demikian, pemazmur menuliskan,
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dan dalam kesesakan mereka, diselamatkan oleh Tuhanlah mereka dari kecemasan mereka. Di dalam ayat yang ke-28 kembali pemazmur menuliskan ini adalah orang pengusaha, orang yang berdagang, mengarungi laut. Tidak digambarkan mereka adalah orang yang jahat, justru mereka orang yang mengetahui akan perbuatan Tuhan, keajaiban yang Tuhan lakukan sampai kedalaman yang begitu luar biasa. Sekonyong-konyong Tuhan berikan badai, Tuhan berikan taupan, sehingga kapal mereka diombak-ambingkan. Sehingga mereka mengalami kesesakan, ketakutan, mengalami kegetiran dan bahkan jiwa mereka berseru menjerit kepada Tuhan dan Tuhan membebaskan atau mengeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Karena saya merenungkan bagian itu berpikir, ternyata bukan hanya orang yang mengalami kehidupan yang jauh daripada Allah, yang mengalami kecemasan, dan bahkan orang yang mengetahui pergumulan-pergumulan, yang mengetahui akan isi hati Allah. Orang yang mengetahui perbuatan Allah yang ajaib, kadang-kala Tuhan juga izinkan mengalami kecemasan. Dan pada akhirnya mereka berseru memohon kepada Tuhan. Tuhan membebaskan, mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dan tujuannya nanti mereka bagaimana memuliakan Tuhan dan bersyukur. Nanti kita akan lihat bagian. Oleh sebab itu maka sikap orang percaya belajar dari Yairus dan seorang perempuan ketika mereka mengalami kecemasan, mengalami kegetiran, kepahitan, ketakutan dalam hidup mereka. Mereka datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, berlutut di hadapan Allah, menyatakan satu sikap bahwa inilah aku dan aku tidak berdaya tanpa pertolongan. Ibu, itu saat orang percaya berseru kepada Tuhan, menyerahkan kecemasan, takutan mereka, Tuhan bertindak memulihkan orang beriman dari kecemasan mereka. Bagaimana Tuhan pulihkan mereka? Itu kembali lagi kepada cara Tuhan. Ada yang memang Tuhan pulihkan dengan kesembuhan, seperti seorang perempuan yang pendarahan. Ada yang memang Tuhan pulihkan dengan cara memberikan satu kehidupan seperti anak Yairus. Keluarga Yairus melihat kembali kehidupan. Ada yang memang ketika mempercayakan dan berseru kepada Tuhan, menyerahkan ketakutan, kecemasan pada Tuhan. Kalau dalam kondisi yang sakit, yang parah, ada kalanya memang Tuhan bertindak dan mengambil orang yang ada di sekitar kita. Karena kondisi sakit, cara Tuhan memulihkan kita, bukan? Dari segala kecemasan. Sehingga apa? Ada kelegaan. Wah, ya, yang Tuhan percayakan, kita percaya bahwa tatkala kita datang berseru memohon belas kasihan Tuhan, membawa segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Allah yang kepadanya kita beriman. Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Ibu-ibu, ayah dan rekan-rekan, hamba Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dari bagian ini kembali kita diingatkan oleh itu. Ketika kecemasan datang, ketika ketakutan datang, ketika pergumulan berat datang, jangan biar kecemasan, kekhawatiran menguasai iman kita, melampaui iman. Jangan biarkan kecemasan itu lebih besar daripada mata rohani kita untuk melihat. Kalau itu yang kita biarkan, kita tidak melihat perbuatan tangan Tuhan, keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Seringkali hal itu yang dilakukan oleh manusia dan mungkin juga ada orang-orang Kristen tertentu yang melihat bahwa perkara saya lebih besar daripada pengharapan saya kepada Tuhan. Kesulitan saya lebih besar daripada kuasa Allah yang sanggup memberikan saya. Itu membuat kita tidak mengalami pertumbuhan iman. Justru kita diingatkan, diajarkan, dituntun oleh Tuhan. Ketika ada perkara, kesulitan, kekhawatiran, hal-hal yang membuat kita cemas. Maka kita melihat Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Belas kasih yang Tuhan, cinta kasih Tuhan.
jauh lebih besar dari masalah yang kita alami, yang kita hadapi. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, saat mengalami masa, mari bawa diri kita datang pada Dia yang sanggup memberi kekuatan, Dia yang sanggup memberi pertolongan, Dia yang sanggup memberi kelepasan kepada kita. Dia juga yang memampukan kita untuk melewati kecemasan, melalui kecemasan, dan bahkan mengalami kemenangan. Jangan sekadar hanya menikmati, oh kita menikmati mujizat, menikmati ketajuban dan melihat ketajuban itu enggak. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memakai kita. Tuhan menjadikan kita alat yang begitu luar biasa di dalam tangannya. Bersyukur pada Tuhan, memuliakan Tuhan, menceritakan segala kasih setia Tuhan, menceritakan segala pertolongan Tuhan yang telah melepaskan kita, menghibur kita, menguatkan kita, memampukan kita melewati berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Dengan kata lain, kalau kembali saya mengingatkan, mengutip apa yang Mazmur 107 sampaikan di sana. Bahwa setiap bagian demi bagian pemazmur sudah menyatakan mereka dilepaskan oleh Tuhan. Supaya mereka bersyukur pada Tuhan. Supaya mereka memuliakan Tuhan. Supaya mereka melihat kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan menceritakan akan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup. Saya pikir itulah kadang menjadi maksud Tuhan. Membawa kita dalam situasi yang getir, yang mencemaskan dan bahkan yang menakutkan. Bukan Tuhan ingin menakut-nakuti kita, supaya kita betul-betul mengalami pemurnian, ujian, pembentukan iman yang lebih kuat, yang lebih kokoh, yang lebih dalam lagi. Dan di sana kita tetap bergantung pada Tuhan, ada Tuhan yang pelihara terus hidup kita. Pada akhirnya, bagaimana kita bisa menjadi alat berkat bagi orang-orang lain. Ketakutan, kecemasan, kebimbangan di dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini kembali saya katakan bahwa ketika segala situasi, kondisi, ya pasca pemilihan umum, walaupun presiden baru belum dilantik misalnya, kondisi perekonomian belum bisa diprediksi seperti apa kehidupan perekonomian. Ada yang menganggap bahwa baik saja, atau ada yang menganggap wah ini bakalan sulit dan seterusnya. Karena sudah mulai belum dilantik aja misalnya, kadang sudah mulai nih kenaikan beras dan sebagainya, sembako, barang-barang lain semua dan seterusnya. Itu memiliki dampak, ya efek domino itu kepada hal-hal yang lain pasti. Oleh sebab itu, maka bagian kita kadang, wah ini dalam pelayanan seperti apa? Dalam kehidupan keluarga bagaimana dan seterusnya. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan bahkan kadang di dalam membiayai kehidupan anak-anak di asrama seperti apa. Pergumulan, pergumulan, kadang kecemasan. Namun kalau kita tanpa beriman pada Tuhan, tanpa melihat kasih setia Tuhan, tanpa melihat pertolongan Tuhan, dan tanpa mempercayakan, menyerahkan seluruh kehidupan, pekerjaan, keluarga, pelayanan kita pada Tuhan, kita bisa menjadi stres. Kita bisa menjadi orang yang begitu ketakutan di dalam menghadapi kehidupan, dan bahkan bisa menjadi orang yang pesimis dalam menjalani hidup ini. Tapi Tuhan tidak ingin, bukan? Karena itu Tuhan selalu mengatakan, jangan takut, jangan takut. Ya, bahkan di dalam Alkitab, walaupun memang banyak kalau mengecek di ya, tulisan atau mengecek di buku-buku tafsiran, kadang tentang ketakutan itu, kecemasan itu. Tiap hari Tuhan ingatkan kita. Sekali sehari Tuhan selalu menyapa kita dengan kata, jangan cemas. Ketika manusia mencari segala yang diperlukan oleh dunia dan mengalami kekhawatiran, Tuhan katakan, Yesus kata, cari dahulu kerajaan. Ketika manusia mengalami berbagai pergumulan yang berat, kesulitan,
letih lesu berbeban berat. Yesus katakan, mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan bahkan Injil Matius menutup dengan, ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita manusia takut cemas dengan hari depan, takut cemas dengan masa tua, takut cemas dengan situasi kondisi sakit ini dan itu, kadang takut cemas dengan apa yang kita makan, minum dan seterusnya. Tapi kembali lagi melalui firman Tuhan hari ini, saya dan saudara diingatkan, kita adalah orang yang dianugerahkan iman. Kita percaya sebagai orang beriman, Tuhan tidak pernah lepas tangannya, tidak pernah lepas kendalinya untuk pimpin dan sertai kehidupan kita.